Salam, selamat sore Ibu-Ibu, puji Tuhan. Kalau saat ini kita boleh bersama-sama Ibu-Ibu, kita beribadah dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth pada saat ini. Ibu-Ibu, mari kita memuji Tuhan, kita muji dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Ibu-Ibu, boleh kita muji Tuhan dengan bertepuk tangan, kita bersukacita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi Ibu-Ibu ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Ibu-ibu, sekalipun memang saat ini kita belum bisa seperti dulu ya ketika belum ada pandemi, tapi kita tetap bersyukur Ibu-ibu, walaupun kita beribadah secara online seperti saat ini, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Dan kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah secara online seperti ini. Tuhan Yesus yang... Ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan, kita memohon supaya Tuhan berkenan untuk pemberitaan firman Tuhan ini, dan Tuhan yang mengurapi sehingga pemberitaan firman ini boleh sungguh-sungguh berbicara di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari betul kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami, secara khusus untuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi bibir, lidah, mulut hamba, biarlah semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati untuk
setiap kami yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong supaya hati kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang berbicara secara leluasa dalam hati kami akan firman Tuhan, akan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari Alkitab kita. Kita membuka dari surat Efesus. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah
seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah bertumbuh bersama, bertumbuh. Bertumbuh bersama, bertumbuh. Ibu-ibu, berkaitan dengan tema kita pada saat ini, ibu-ibu, saya teringat ketika saya suatu kali itu ada anak kecil, ibu, yang sedang bermain di hadapan saya waktu itu. Jadi waktu itu anak itu saya perhatikan begitu asik bermain. Nah, ibu-ibu, apa yang dia lakukan? Jadi anak kecil itu dia bermain dengan sapu lidi. Ya, kita tahu sapu lidi ya. Sapu lidi yang dipakai untuk kita menyapu kalau untuk halaman, untuk tanah, ataupun sapu lidi juga bisa kita gunakan kalau ada lalat, lalu kita ingin supaya lalat itu tidak mengganggu makanan kita. Ataupun sapu lidi itu bisa kita gunakan kalau kita mau membersihkan spray gitu ya, tempat tidur, ranjang, spraynya kurang bersih, lalu kita bisa bersihkan juga dengan sapu lidi. Ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh anak itu? Saya perhatikan anak itu, dia begitu senang ketika dia bisa mematahkan sapu lidi itu. Jadi ketika dia mengambil satu batang sapu lidi itu, ketika dia mematahkan, dia begitu senang gitu ya. Dia begitu mudah mematahkan hanya satu batang sapu lidi yang kecil itu. Lalu saya perhatikan anak tersebut, dia rupanya nggak puas, cuman bisa matahkan hanya satu batang itu. Lalu saya perhatikan dia mencoba, yang dia coba ini cukup ekstrim. Jadi sapu lidi satu ikatan itu, dia berusaha untuk patahkan sapu lidi yang satu ikatan itu, ibu-ibu. Apa yang terjadi? Dia nangis, anak kecil itu. Karena apa? Karena ketika dia coba berusaha mematahkan sapu lidi yang satu ikat itu, dia nggak bisa. Dia berusaha mematahkan, dia nggak bisa. Tapi ketika dia matahkan hanya satu batang sapu lidi itu dia mudah untuk mematahkan. Tapi begitu satu ikat, dia nggak bisa. Dan itu yang membuat dia akhirnya dia nangis karena dia nggak bisa mematahkan. Ibu-ibu, mengapa saya mengambil ilustrasi akan hal ini, ibu-ibu? Ibu-ibu, sapu lidi yang hanya satu batang tadi itu begitu mudah dipatahkan. Tapi sapu lidi yang satu ikatan, ketika mau dipatahkan itu tidak mudah. Karena apa? Karena begitu banyak sapu lidi dan dia dalam satu ikatan itu lebih kuat dibandingkan hanya satu batang sapu lidi. Ibu-ibu, hal ini berkaitan dengan tema kita. Bertumbuh bersama bertumbuh. Betapa pentingnya akan bertumbuh bersama dan bersama bertumbuh, ibu-ibu. Kita diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan sedemikian indahnya. Dan Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh bersama dan kita bersama bertumbuh. Tidak hanya kita sendiri, satu pribadi saja, tapi bersama-sama, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nas Alkitab tadi yang sudah kita baca dari satu perikop ini, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, itu mengemukakan dua kebenaran, ibu-ibu, supaya bertumbuh bersama dan bersama bertumbuh. Ibu-ibu, untuk yang kebenaran yang pertama, ibu-ibu bisa memperhatikan di ayat yang ketiga sampai di ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita.
Ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ibu-ibu yang terkasih, untuk kebenaran yang pertama ini adalah memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Ibu-ibu, apa maksudnya memelihara kesatuan roh? Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, dijelaskan bahwa satu Tuhan, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya adalah kita semua ini, ibu-ibu, sebetulnya itu hanya satu tubuh di dalam Kristus, di mana yang menjadi kepala, yang menjadi pusat adalah Kristus, dan kita semua adalah bagian atau anggota dari tubuh Kristus. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan tubuh kita, ibu-ibu, Allah merancang sedemikian indahnya, ibu-ibu. Semuanya saling membutuhkan, semuanya saling terkait. Ibu-ibu, ketika satu kali saya agak tergesa-gesa, dan tanpa sengaja kaki saya itu, kalau bahasa Jawanya itu ketatap gitu, ibu-ibu ya. Jadi terbentur oleh meja untuk bagian bawahnya. Dan yang terbentur itu sebetulnya itu hanya jari kelingking, ibu-ibu, hanya jari kelingking kaki. Itu kan sangat kecil, ibu-ibu. Tapi anehnya, ibu-ibu, ketika saya terbentur itu, yang jerit itu bukan kaki saya, tapi yang jerit itu mulut saya. Spontan saya bilang apa? Aduh. Loh, padahal yang terbentur itu jari kelingking kaki, tapi yang jerit ini mulut. Aduh gitu. Dan bukan hanya itu saja, semua tubuh saya merasakan sakit. Padahal itu yang sakit sebetulnya hanya di bagian kelingking, tapi seluruh tubuh ikut merasakan sakit, ibu-ibu. Ibu-ibu, demikianlah kita. Ibu, Tuhan merancang kita sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan semua kita saling membutuhkan. Semua kita saling melengkapi, ibu-ibu. Kita tidak bisa katakan, oh, karena tangan ini bukan mata, maka tangan ini tidak penting. Loh, apakah betul demikian? Tentu tidak. Memang mata kita untuk melihat, tapi tangan ini dibutuhkan untuk kita dapat mengambil sesuatu. Ibu-ibu, semuanya itu saling membutuhkan. Ibu-ibu, memelihara kesatuan roh. Kita harus memelihara akan kesatuan roh, karena sebetulnya kita memang ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan Tuhan sudah merancang kita semuanya, semua itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, di mana Kristus yang menjadi kepala, Kristus yang menjadi pusat. Sehingga kita semua harus bergandengan tangan, sehati, kita memikirkan akan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus. Itu yang menjadi fokus akan hidup kita. Itu yang menjadi pusat pemikiran kita, bagaimana kita dapat memuliakan Kristus, bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan, dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ibu-ibu, memelihara kesatuan roh. Kalaupun kita ada perbedaan-perbedaan karunia,
itu semua untuk saling melengkapi, Ibu-ibu. Untuk kita dapat saling menolong satu sama lain. Dan biarlah itu menjadi satu keberagaman yang indah, Ibu-ibu. Di mana kita melihat betapa indahnya Tuhan merancang kita. Ibu-ibu, apa jadinya kalau semuanya jadi mata? Tentu sangat mengerikan, bukan? Seperti monster. Kalau kita di sini semuanya mata semua, pasti itu sangat mengerikan. Tapi kita bersyukur ada perbedaan-perbedaan itu. Untuk apa? Itu menyatakan bahwa betapa indahnya Tuhan merancang kita. Di mana kita saling melengkapi satu sama lain, saling menolong satu sama lain, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memelihara kesatuan roh. Biarlah yang menjadi pusat pemikiran kita itu adalah Kristus. Kita bersatu padu, kita bergandengan tangan, kita melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan, dan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kebenaran yang kedua, ibu-ibu kita bisa melihat di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ibu-ibu, untuk kebenaran yang kedua adalah teguh berpegang ke arah Kristus. Teguh berpegang ke arah Kristus. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan dunia kita sekarang ini, ibu-ibu, kita melihat begitu banyak macam pengajaran, begitu banyak macam aliran, dan kadang hal itu bisa membingungkan kita, ibu-ibu. Ibu-ibu, ketika Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Efesus, pada waktu itu pun juga ada pengajaran-pengajaran yang bisa membingungkan jemaat di Efesus, ibu-ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan ilustrasi ini, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau memperhatikan petugas di bank, ibu-ibu ya. Bank itu juga cukup rawan, ibu-ibu, di mana kadang ada uang palsu. Ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh petugas bank? Yang dilakukan oleh petugas bank, dia tidak perlu repot-repot untuk mempelajari berbagai macam uang palsu. Yang dia lakukan hanya satu. Apa itu? Dia fokus kepada uang asli. Ketika dia fokus pada uang asli, jari-jarinya itu begitu peka, ibu-ibu. Ketika ada uang palsu, dia langsung tahu. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan yang asli. Ibu-ibu, ketika kita teguh berpegang ke arah Kristus, kepada pengajaran firman Tuhan, dan kita setia merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan Alkitab ini, ibu-ibu, membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu, sekalipun saat ini dunia kita begitu banyak ada macam-macam pengajaran, macam-macam aliran, ketika kita teguh berpegang kepada Kristus, maka kita tidak diombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran apapun itu. Tapi kita bertumbuh ke arah Kristus, kita bertumbuh kepada kedewasaan rohani kepada Kristus, di mana yang menjadi pusat itu adalah Kristus, di mana yang menjadi fokus kita adalah Kristus. Kita memikirkan akan kemuliaan Kristus, kita memikirkan akan pekerjaan Kristus, dan kita setia kepada firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita teguh berpegang ke arah Kristus, maka hal-hal di luar sana
itu tidak membuat kita akhirnya kita diombang-ambingkan lagi. Kita akan tahu, kita akan peka, kita akan sensitif Ibu-ibu ketika kita tahu ada pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana bukan Kristus yang ditinggikan, bukan Kristus yang dimuliakan, maka kita akan diberikan Tuhan kepekaan rohani. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita teguh berpegang ke arah Kristus, maka hal-hal yang lain tadi tidak akan membingungkan kita. Kita akan setia, kita akan fokus kepada Kristus dan firman-Nya, dan kita akan diberikan Tuhan kepekaan rohani. Kita akan tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ibu-ibu kita, mari kita teguh berpegang ke arah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah. Tuhan Yesus Kristus fokus kepada kemuliaan Allah. Tuhan Yesus Kristus taat sampai akhir. Tuhan Yesus Kristus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang begitu indah pada kita. Ibu-ibu, mari kita meneladani Kristus. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kita berfokus kepada kemuliaan Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita memandang perbedaan sebagai satu keberagaman. Kita saling bergandengan tangan, kita saling melengkapi, kita saling menolong satu sama lain, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendorong dalam kasih. Itulah yang Tuhan kehendaki, Ibu-ibu. Ibu-ibu, ketika seperti yang ilustrasi tadi yang di awal, satu batang lidi itu begitu mudah dipatahkan. Tetapi ketika satu ikat dari batang lidi yang begitu banyak, itu tidak mudah dipatahkan. Ibu, ketika kita bersatu, kita saudara seiman bersatu, si jahat tidak akan mudah mematahkan kita, Ibu. Tapi ketika kita tidak mau, tapi kita berusaha, kita menjauhkan diri kita sendiri, maka kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa, kita akan mudah sekali jatuh dalam perangkap si jahat. Ibu, mari kita memandang saudara-saudara seiman kita sebagai satu persekutuan yang indah, untuk kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan, kita boleh saling sharing, kita boleh saling membangun, saling menolong satu sama lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh bersama bertumbuh. Mari kita memelihara akan kesatuan, Ibu-ibu. Kesatuan roh, kesatuan dalam Kristus, mari kita memelihara. Dan kita teguh berpegang ke arah Kristus. Biarlah Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini, Ibu-ibu? Ibu-ibu, saya tidak tahu dengan pergumulan ibu-ibu masing-masing apa yang ada di dalam hatimu sekarang. Tapi ketika firman Tuhan ini berbicara di dalam hatimu, mari kita jangan mengeraskan hati, mari kita mau taat kepada Tuhan, kita mau diarahkan oleh Tuhan, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kami, bukan hanya kami mendengar, tetapi kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, sekarang kita akan masuk dalam doa-doa. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Yang pertama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Ibu-ibu, kita tahu akan situasi yang kita alami saat ini, yaitu untuk pandemi ini, Ibu-ibu. Ibu-ibu doakan tuh pemerintah, untuk para pemimpin bangsa Indonesia ini. Ibu-ibu, dengan situasi pandemi ini tentu saja juga berdampak dalam hal perekonomian akan bangsa kita. Tuh, ibu-ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk pemerintah, para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga menolong dalam kerjasama, supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu boleh berdampak yang baik
untuk bangsa dan juga untuk rakyat. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, Tuhan yang tolong dalam kerjasama baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan yang tolong ketika para pemimpin bangsa kami Tuhan, ketika berunding dan mengambil keputusan ya Tuhan, untuk hal-hal kemajuan, untuk perekonomian bangsa kami, Tuhan tolong ya Bapa, biarlah Tuhan yang berikan hikmat dan Tuhan yang menyertai untuk dampak-dampak dari keputusan itu ya Tuhan, baik terhadap bangsa negara kami Indonesia ataupun juga bagi masyarakat, bagi rakyat ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami juga berdoa menyerahkan juga untuk rakyat, untuk kami semua ya Tuhan, supaya kami juga boleh mendukung pemerintah kami, dan Tuhan yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga terus berdoa untuk rencana vaksinasi Ibu-ibu ya. Ibu doakan supaya vaksinasi ini itu betul-betul tepat Ibu-ibu ya, baik dalam uji coba para relawan, dan supaya nanti ketika tiba saatnya, ketika dilakukan vaksinasi itu betul-betul manjur. Jadi betul-betul tidak sakit ketika tidak menggunakan masker ataupun juga tidak melakukan social distancing dan sebagainya, tapi betul-betul itu vaksin itu betul-betul efektif. Ibu tolong doakan untuk rencana ini, untuk rencana tahun depan dalam segala proses, baik untuk segala uji coba maupun juga para relawan, tahap demi tahap, supaya betul-betul matang Ibu. Dan ketika nanti dilakukan proses vaksinasi itu betul-betul memang itu sangat tepat untuk tidak terkena akan virus corona ini. Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk rencana untuk proses vaksinasi COVID-19 pada tahun depan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan tolong dalam segala uji coba, fase demi fase, tahap demi tahap, maupun juga para relawan yang dilakukan uji coba. Kami berdoa ya Tuhan supaya betul-betul itu matang ya Tuhan, dan betul-betul itu memang manjur, betul-betul tepat sekali untuk virus ini Tuhan. Dan ketika tiba saatnya nanti dilakukan proses vaksinasi, itu betul-betul tidak terkena virus, sehingga ketika orang itu sudah divaksin ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk rencana ini Tuhan, untuk tahun depan tahap demi tahap, maupun juga untuk apa yang dilakukan ya Tuhan, siapa dulu yang divaksin, dan juga untuk bagaimana cara pendistribusiannya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa untuk gereja kita Ibu-ibu ya, GKKA Sidoarjo. Ibu-ibu, kita berdoa memang dalam situasi pandemi ini kita memang belum bisa Ibu-ibu ya beribadah seperti ketika belum ada pandemi. Tapi kita berdoa, sekalipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, kita berdoa, kita memohonkan supaya Tuhan yang menolong untuk kita boleh bertumbuh secara rohani, baik dalam kehidupan doa kita, dalam pembacaan Alkitab saat teduh kita, maupun juga dalam kita mengikuti ibadah secara online seperti saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja, secara khusus untuk gerejamu ini ya Tuhan, GKKAI Sidoarjo. Tuhan, pada saat ini dalam masa pandemi ini kami belum bisa untuk beribadah, datang beribadah ke gereja seperti ketika belum ada pandemi. Tapi kami berdoa ya Tuhan, sekalipun kami beribadah
secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan melalui kehidupan doa kami, kehidupan saat teduh kami membaca Alkitab, dan juga melalui kami mengikuti ibadah online seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong untuk kami semua ya Tuhan. Jemaat GKKI Sidoarjo ini Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk pembina, untuk penginjil Kristi. Doakan untuk pembina, Tuhan yang tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, semangat, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang menolong untuk pembina. Kita juga berdoa untuk seluruh pengurus, doakan semua jajaran pengurus, Tuhan juga berkati dalam kerjasama, Tuhan yang menolong, maupun juga seluruh anggota. Kita doakan Tuhan yang memberkati untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pembina, untuk penginjil Kristi. Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan yang tolong, berikan semangat untuk penginjil Kristi. Tuhan yang memberkati di dalam membina Komisi Wanita Elizabeth ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus, jajaran pengurus, Tuhan yang memberkati dalam kerjasama, Tuhan yang tolong, dan juga di dalam pelayanan, keluarga semuanya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota, Tuhan juga memberkati untuk ibu-ibu semuanya, Tuhan juga lindungi untuk kesehatan, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala macam sakit penyakit, Tuhan tolong untuk semuanya boleh sehat, dalam kondisi yang fit, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, sekarang kita akan masuk dalam doa-doa. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Yang pertama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Ibu-ibu, kita tahu akan situasi yang kita alami saat ini, yaitu untuk pandemi ini ibu-ibu. Ibu-ibu doakan untuk pemerintah, untuk para pemimpin bangsa Indonesia ini. Ibu-ibu, dengan situasi pandemi ini tentu saja juga berdampak dalam hal perekonomian akan bangsa kita. Tuh, ibu-ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk pemerintah, para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga menolong dalam kerjasama, supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu boleh berdampak yang baik untuk bangsa dan juga untuk rakyat. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, Tuhan yang tolong dalam kerjasama baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan yang tolong ketika para pemimpin bangsa kami Tuhan, ketika berunding dan mengambil keputusan ya Tuhan, untuk hal-hal kemajuan, untuk perekonomian bangsa kami, Tuhan tolong ya Bapa, biarlah Tuhan yang berikan hikmat dan Tuhan yang menyertai untuk dampak-dampak dari keputusan itu ya Tuhan, baik terhadap bangsa negara kami Indonesia ataupun juga bagi masyarakat, bagi rakyat ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan juga untuk rakyat, untuk kami semua ya Tuhan, supaya kami juga boleh mendukung pemerintah kami dan Tuhan yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga terus berdoa
untuk rencana vaksinasi Ibu ya. Ibu doakan supaya vaksinasi ini itu betul-betul tepat Ibu ya, baik dalam uji coba para relawan, dan supaya nanti ketika tiba saatnya, ketika dilakukan vaksinasi itu betul-betul manjur. Jadi betul-betul tidak sakit ketika tidak menggunakan masker ataupun juga tidak melakukan social distancing dan sebagainya, tapi betul-betul itu vaksin itu betul-betul efektif. Ibu tolong doakan untuk rencana ini, untuk rencana tahun depan dalam segala proses, baik untuk segala uji coba maupun juga para relawan, tahap demi tahap, supaya betul-betul matang Ibu. Dan ketika nanti dilakukan proses vaksinasi itu betul-betul memang itu sangat tepat untuk tidak terkena akan virus corona ini. Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk rencana untuk proses vaksinasi COVID-19 pada tahun depan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan tolong dalam segala uji coba, fase demi fase, tahap demi tahap, maupun juga para relawan yang dilakukan uji coba, kami berdoa ya Tuhan supaya betul-betul itu matang ya Tuhan, dan betul-betul itu memang manjur, betul-betul tepat sekali untuk virus ini Tuhan. Dan ketika tiba saatnya nanti dilakukan proses vaksinasi, itu betul-betul tidak terkena virus, sehingga ketika orang itu sudah divaksin ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk rencana ini Tuhan, untuk tahun depan tahap demi tahap, maupun juga untuk apa yang dilakukan ya Tuhan, siapa dulu yang divaksin, dan juga untuk bagaimana cara pendistribusiannya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa untuk gereja kita Ibu-ibu ya, GKKA Sidoarjo. Ibu-ibu, kita berdoa memang dalam situasi pandemi ini kita memang belum bisa Ibu-ibu ya beribadah seperti ketika belum ada pandemi. Tapi kita berdoa, sekalipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, kita berdoa, kita memohonkan supaya Tuhan yang menolong untuk kita boleh bertumbuh secara rohani, baik dalam kehidupan doa kita, dalam pembacaan Alkitab saat teduh kita, maupun juga dalam kita mengikuti ibadah secara online seperti saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja, secara khusus untuk gerejamu ini ya Tuhan, GKKAI Sidoarjo. Tuhan, pada saat ini dalam masa pandemi ini kami belum bisa untuk datang beribadah ke gereja seperti ketika belum ada pandemi. Tapi kami berdoa ya Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan, melalui kehidupan doa kami, kehidupan saat teduh kami membaca Alkitab, dan juga melalui kami mengikuti ibadah online seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong untuk kami semua ya Tuhan, jemaat GKKI Sidoarjo ini Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenal akan Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk pembina, untuk penginjil Kristi. Doakan untuk pembina, Tuhan yang tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, semangat, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang menolong untuk pembina. Kita juga berdoa untuk seluruh pengurus, doakan semua jajaran pengurus, Tuhan juga berkati dalam kerjasama, Tuhan yang menolong, maupun juga seluruh anggota. Kita doakan Tuhan yang memberkati untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk
persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pembina, untuk penginjil Kristi. Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan yang tolong, berikan semangat untuk penginjil Kristi. Tuhan yang memberkati di dalam membina Komisi Wanita Elizabeth ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus, jajaran pengurus, Tuhan yang memberkati dalam kerjasama, Tuhan yang tolong, dan juga di dalam pelayanan, keluarga semuanya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota, Tuhan juga memberkati untuk ibu-ibu semuanya, Tuhan juga lindungi untuk kesehatan, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala macam sakit penyakit, Tuhan tolong untuk semuanya boleh sehat, dalam kondisi yang fit, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita akan menutup untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita semua ibu-ibu. Kita boleh bersatu di dalam Kristus. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ibu ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Sekalipun memang saat ini kami belum bisa beribadah seperti ketika belum ada pandemi, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mempersatukan kami boleh tetap saling memperhatikan melalui media, melalui HP, dan kami boleh tetap saling mendoakan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong secara khusus untuk ibu-ibu ya Tuhan, untuk kerohanian ibu-ibu Tuhan yang tolong, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus berbicara dalam hati kami masing-masing, dan Tuhan yang tolong kami, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami ditolong Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita,
damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pertolongan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu jangan lupa kita akan bertemu kembali minggu depan dalam ibadah online seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati.